Pak. Ini dokumennya jatuh, Pak. Oh, makasih ya. Iya, Pak. Nilai mau gimana, aman? Aman, Pak. Pak. Ya, apa? Tugas dari Pak Adia nih. Belum di sini. Belum kok. Ya, nanti kalau Pak ada hanya hari ini ada tugas apa berak, cuma belum ya. Diam aja nggak ada tugas harian. Ya gimana kok kita takut. Kamu diam dan dia ketemu. Hari ini kita nggak ada tugas. Ya seolah kok. Gitu Pak. Bapak itu kan kenal ganas Pak, kalau misalkan kamu jujur-jujur banget, nanti mau dapat nilai jelek. Kan Pak dia pelit. Ya gimana ya? Pokoknya nanti kita kalau misalnya ke apa? Ke perpusat. Terus tumdet, apain? Mau cari buku buat referensi judul. Judul skripsi. Iya, kamu udah ada judul belum? Target tempeng. Kayaknya sih tahun ini, Jawa. Satu kalau nggak buku nggak apa-apa. Itu dia mesti makan ini sih. Iya, emang. Yuk. Oh. Kan. Assalamualaikum Pak Rosen. Waalaikumsalam. Rido dan Adrian, dua sahabat saya waktu di kampus pertanian dulu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tumben. Ya ada urusan ke rektorat biasa disuruh bos. Jadi sekali mampirlah ke sini. Kalau nggak gitu nggak bakal mampir kan? Gak gitu juga bro. Memang udah rencana ke sini nih sebenarnya, tapi memang kebetulan ada tugas saja. Ya udahlah, ada yang mau aku tunjukin nih. Waduh, menarik nih. Pasti. Boleh. Yuk. Apaan tuh? Aku menemukannya. Apa itu? Coba kau lihat ini. Tanam padi dengan konsep sawah pokok murah sudah pasti biaya produksi Ari! atau biaya tanamnya jauh lebih murah Akhirnya dia dibandingkan dengan muncul. sawah konvensional pada biasanya. Dan saya sudah merasakan langsung biaya produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan sawah konvensional. Yang pasti padi kita organik dan kita dan konsumen Anak hilang ini akhirnya muncul juga. Iya. Ini lokasi di mana? Masih di tempat yang sama waktu kita cari dia dulu. Kayaknya gitu deh. Udah 8 tahun, men. Kita salah. Harusnya usaha kita lebih keras lagi cari dia waktu itu. Alah, kamu kayak yang punya banyak waktu aja. Kamu nggak ingat waktu itu kita setengah hari jalan ke sana tuh. Ke sana kemari nyari dia. Ternyata nggak ketemu juga. Iya, hanya beberapa bulan kemudian aku berangkat. Emang berapa lama sih kamu di luar negeri? Nyaris 6 tahun, gak kerasa. Lama juga ya. Belik, bos. 6 tahun S2, S3 gak lama lah. Kamu dong yang seharusnya di sini. Cari dia lagi. Ya, kamu kira kamu aja yang sekolah? Aku juga berangkat sekolah, bro. Ke Jawa. Setelah itu, sebelum aku pulang, gak dicari juga kan? Ya gimana? Aku nggak yakin dia ada di sana. Adalah. Ini buktinya. Kalau kita pastiin dulu gimana? Tapi, kalau Ari praktek sawah pokok murah, yang bisa dipastikan dia telah terhubung dengan Pak Joni. Kita telepon guru gadang itu. Of course, that's what I'm talking about. Oke. Coba. Assalamualaikum, Pak Dr. Adrian. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Ini, Pak. Saya dan Rido melihat video di media sosial. Ari, iya, teman kami yang waktu itu KKN yang nggak pulang. Ya. Iya, dia praktek sawah pokok murah, Pak. Nah, karena itu, saya yakin dia sudah terhubung dengan Bapak. Ya. Sekitar 2 bulan lalu mereka ke sini berbincang tentang ya sawah pokok murah dan segala macamnya. Alhamdulillah, ya mereka sudah mengerjakan upahnya. Benar dugaan kami. Itu lokasi masih di tempat KKN dia dulu ya, Pak ya? Ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kata Pak John? Masih di sana dia? Masih? Tapi kok waktu kita cari dulu nggak ketemu-ketemu? Apa jangan-jangan dia ngindarin kita ya? Banyak pertanyaan kurasa. Ya termasuk alasannya kenapa dia nggak pulang habis KKN. Memangnya itu masih andil kita. Bukankah itu berkaitan dengan kasih? Ya kita baru tahu dari cerita kasih. Dari dia kan belum. Tapi, kamu ingat Kak? Terakhir kali kita bertemu, 1 hari sebelum KKN itu. Besok saya tidak bisa mengantarmu kasih. Karena desa kami terpencil dan kelompok kami jalan selepas subuh. Lebih dulu dari kelompokmu dan kawan-kawan. Tak apa-apa ya. Baik-baik di sana ya kasih. Desa KKN-mu tak terlalu jauh, cukup dekat. Kalau kangen, kamu bisa pulang beberapa kali. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya, yang jadi beban bukan itu. Tapi soal yang kemarin, Kan sudah sangat jelas apa yang dibilang Papa kasih. Saya tidak sanggup kalau harus melamar setelah KKN ini. cobalah datang lagi ke rumah malam ini. Coba bilang lagi ke Papa. Sudah 3 kali kan? Jawaban Papa kasih tetap sama. Nanti saya seperti bebal. Yang beliau sampaikan bukan lagi sinyal, tapi sudah sangat tegas. Dan saya sudah memohon maaf dan sampaikan tidak sanggup kemarin itu. Perjodohan tak selalu buruk kasih. Tiap orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi usahamu masih kurang, Ri. Ada yang masih bisa kita usahakan dan ada juga yang sudah bisa kita tebak hasilnya. Saya mengukur diri kasih. Ada baiknya kamu coba sih. Cobalah kenalan dengan premapan yang disebut papamu. Kamu Sapi apa yang bisa nempel? Sapi dermen. Salah. Stiker sapi. Apa sih? Hari itu, situ ya? Bro. Lori, sendirian aja. Iya, tumben. Kasih mana? Sudah dijemput tadi. Astaga, kasihan sekali. Bukan dijemput sopir. Oh, Amin, amin. Orang. Jadi mau pulang duluan atau kopi dulu kita? Alah, alasan doang tuh. Tuh anak mau traktir kayaknya. Gue belum packing soalnya untuk besok. Desa kami terpencil juga. Apa-apa dong, bagus itu Rui. Itu menantang. Kalau KKN di desa kayak gitu, itu vibes-nya kerasa banget, bro. Dan masyarakat di sana pasti juga lebih membutuhkan kan? Bener sih. Oke. Iya juga sih.
Apa-apa lah. Tapi gue susah pulang kayaknya. Ya, kalau gitu mah di-enjoyin aja, Nah. bro. Bener. Tri, Hmm. gue titip kasih ya. Desa kakaknya tak terlalu jauh dari desamu. Siap, Bos. Ntar laporannya gue satuin sama laporan KKN gue. Gue kirim sama lu langsung. Siap, Nice, siap. Nice. Makasih ya. Siap. Gue jalan dulu. Semangat, Ri. Ya, sama-sama. Sip. Semangat. Oke. Kita cabut dulu ya. Siap. Sampai bertemu. Sampai jumpa. Kelamaan. Oke. Oke, Sip. Hati-hati ya. Ah, Gua nebeng lu ya. hati-hati. Oke. Sana dong. Mobil lu di situ. Oke. Lah, elah. Dengarlah, Yari jan, itu lebih jan. dengan orang Ya, menyiram pupuk itu dari paneh. Dan dari hujan cari situasi. kalau dia awak kini jet kan 5 pupuk yang kata jual. Soal menyerak itu masyarakat tuh. Oh, tugas awak ini menjual, Pak, supaya ya, Pak, supaya cukup buat pupuk lagi. aku habis gitu kan. Semarang kan sampah, saya tuh kemarin. Ah, itu ya, yang penting pupuk aja jalan. Nah, itu pandai-pandai ya, di masyarakat. Iya. Kok di jorong kok, Pak, supaya sus pupuk kok jalan. Kini kalau banyak pelanggan awak, lah banyak yang menyebut. Rami nanti, Acara ini kah? rami yang. Nggak rame itu dong, acara apa? Kalau Bukan, rame, kadang rame-rame itu Semarang. itu kan kantuk wali jorong rami dah kau. Jadi Nggak masalah rame. Acara apa? awak cantik dulu, mana orang tu, lidah awak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jorong Rancabana, Kepala Jorong dan masyarakat menyambut baik kedatangan kami. Mereka juga menyampaikan keluh kesahnya. Kesulitan yang hampir serupa dengan petani di daerah lain. Karena saya seorang yang berada di Mahasiswa banyak, mahasiswa yang banyak. yang berjurusan Linda masalah pupuk. pertanian. Itu yang awak takuin kalau ibu ku ada penemuan ini mahasiswa aku, buku baru ku awak yang katanya Di bidang pertanian pelanggan sedang banyak ini yang di kampung kita ini. kita si Adi menelpon minta Nanti kami akan susun kita buku Linda program mahasiswa, kalau Linda masalah dan pupuk. kami akan itu yang awak takuin itu yang awak sawah-sawah milik keluarga kita, ke ladang juga, Pak. Dan sebagaimana yang disampaikan Bapak Jorong tadi, kami ingin melihat kondisi real lapangan, Bapak Ibu. Dan ada beberapa program yang menentang kami di sini dan akan sangat menguntungkan bagi warga kita yang terutamanya petani, Pak. Bersama sejumlah teman dari fakultas berbeda, KKN saya jalani dengan melebur bersama masyarakat, turun ke sawah dan ladang, serta memberi penyuluhan pada petani. Poskonya cukup lega kan untuk kawan-kawan. Lebih dari cukup, Pak. Sementara itu rumah beliau cukup luas, Pak. Dan juga ada kamar-kamar yang kosong, Pak. Dan beliau juga sendiri di rumah, Pak. Iya, itu tujuannya sekalian ada yang menemani beliau. Kalau begitu, mari Pak, kami izin pamit dulu ke posko, Pak ya. Iya. Saya juga langsung balik juga udah sore. Siap, Pak. Kita ketemu lagi besok. Oke, Pak. Mari, Pak. Ya, mari Adi. Oke, teman-teman, kita ke posko dulu. Pak, izin ke posko dulu ya, Pak. Di Jorong Rancabana, Ibu Rosnida menawarkan rumahnya menjadi posko KKN kami. Beliau hidup sebatang kara, punya cukup lahan pertanian, tapi sedikit Inilah terbengkalai. sawah ibu, sawah yang ibu terima turun-temurun, tapi sayang sudah 2 musim tanam sawah ini terbengkalai.
Bu, lokasi sawah ini bagus, Bu. Kalau dijadikan lahan sawah, Bu. Airnya cukup, saya lihat. Tanahnya juga subur. Sayang sekali kalau tidak digarap ya, Bu. Andaikan ada yang mau menggarapnya. Ibu, kami kan baru KKN di sini. Jadi masih ada waktu 2 bulan lagi untuk kami menetap di sini. Kalau Ibu mau, saya dan teman-teman bersedia untuk menggarap sawah ini untuk Ibu. Bagaimana, Bu? Ibu sangat bersyukur kalau kalian mau menggarapnya. Bagaimana teman-teman? Bersedia untuk menggarap sawah Ibu? Bersedia. Selagi Menteri Pertanian Ari Akbar mengarahkan, tentu kami semua siap untuk mengikuti perintah si bos. Setuju bro. Kita bisa jadikan lahan ini jadi sawah dan ladang percontohan juga bagi warga. Cerdas. Keren Glenn, dua-duanya keren. Besok rekan saya lantik dua-duanya jadi dirjen. Ya Bu, mari Bu kita lanjut lihat-lihat dulu ya Bu ya. Cocok ditanami padi lagi ya kan teman-teman. Kehadiran kami jadi kebahagiaan bagi Bu Rosmida. Di desa KKN yang terpisah jauh dari desa lain ini, saya berusaha melupakan kegundaan hati dan juga soal kampus. Pak Menteri, sudah senja. Ayo kita pulang. Kawan-kawan dan ibu sudah menunggu di rumah. Ya sudah, ayo. Tidak terasa ya. 2 bulan waktu kalian di sini sudah berakhir. Ibu merasa punya banyak anak selama kalian di sini. Ibu, kami terima kasih sekali. Selama di sini kami merasa di rumah dengan ibu sendiri.
Maafkan kami kalau kami ada salah ya Bu. Ibu yang terima kasih. Dan ibu juga meminta maaf. Mulai besok, tentu ibu akan kesepian lagi. Hati saya terpaut dengan desa ini. Saya ingin mulai kehidupan sebagai petani yang sesungguhnya. Pak Menteri, ayo, kita harus pergi pagi ini, agar tak terlalu sore sampai di dekat kantor nagari. Mobil sewaan sudah menunggu di sana. Ari, ayo Ari, kok masih duduk? Maafkan saya kawan-kawan. Mendadak harus saya sampaikan pagi ini. Sejak kemarin, saya terus berpikir. Dan kesimpulannya, saya tetap tinggal di sini. Dan saya tidak ikut ke kota dengan kawan-kawan hari ini. Serius bro? Iya kawan. Saya belum bisa tinggalkan Nagari Rancabana sekarang. Bukan hanya soal sawah ibu yang masih berumur 2 bulan. Tapi juga bengkalai-bengkalai lain. Soal rencana irigasi, budidaya maggot, perkebunan kopi Arabica. Dan saya belum sanggup tinggalkan ini semua. Maafkan saya kawan-kawan. Sudah dipikirkan benar. Jangan karena tidak tega meninggalkan ibu. Iya Bu. PR juga Bu. Kalau begitu, kami harus pergi lebih dahulu, Ari. Kami minta maaf. Jadi, tinggallah di sini. Iyalah, kawan-kawan kan harus pergi juga. Hati-hati di jalan ya. Oke. Hati-hati ya bro. Oke. Ibu senang kamu tinggal di sini. Ibu merasa punya anak kembali. Anak ibu yang sudah meninggal seakan hidup kembali. Tapi nak, kamu punya orang tua yang tentunya akan cemas bila kamu tak kembali.
sebenarnya saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Saya tak pernah kenal dengan ayah saya, Bu. Beliau sudah berpulang semenjak saya kecil. Ketika saya SMA, ibu jatuh sakit, Bu. Dan kemudian beliau meninggal. Sejak itu, saya sendiri mencari uang. Menjadi buruh tani, menjadi kenek, jadi supir, jualan ikan di pasar. Yang penting, saya bisa makan, Bu. Belakangan ini, ketika saya sudah mulai kuliah, saya mulai menjadi asisten beberapa dosen, jadi asisten penelitian beliau. Hasilnya cukup lumayan, Bu, dibandingkan pekerjaan keras saya dulu. Tapi setelah saya sampai di sini, saya masih melihat banyak yang harus saya pelajari di sini, Bu. Saya tertantang untuk menyelesaikannya. Menurut saya, ada ilmu yang perlu saya gali di sini, Bu. Di tengah para petani kita di sini. Dan takkan saya temukan di perguruan tinggi, Bu. Tapi menyelesaikan pendidikanmu di perguruan tinggi merupakan hal yang penting, Nak. Sayang sekali kalau pendidikanmu tidak diselesaikan. Iya, Bu. Gampang itu, Bu. Nanti pasti ada waktunya, Bu. Setelah semua hal praktis yang menentang saya di sini bisa ketemu jawabannya, Bu. Anggaplah ibu sebagai ibumu sendiri, Nak. Iya, Bu. Ibu adalah ibu yang saya cari-cari. Jadi, Dang, awak salurkan ke pupuk bersubsidi ke masyarakat. Iya. Nah, jadi ya, Dang harus tahu. Sebab di Sikoko, alah banyak sebagai aparat negari, di Sikoko ambo lah banyak bajaso Sikoko membiak jalan. Contohnya, jalan dari Nagari sampai ke Jorong Rancak Bana, dari tahun 2003, itulah mulai anu ko dimasukan. Itulah program yang lecet. Lah program awak tuh. Pokoknya batu pandai-pandai bahas supaya pupuk awak ko jual capek. Itu. Barek nau, Ban? Jalur tanjakan itu yang kamu. Coba ke tepin skot tek lang. Coba ke tepin skot tek lang. Te. Kamari. Te nang kama, te na jalan bu siko. Te pai kalapau na salo nda anca panen nakari sayu ndaro nakari samba ndaro di rumah. Ndak do ladang ndak dole do. Payah kini ri. Jadi kabale te ni ko. Anca liak kalapau si Suna tu na. Oh, lapau Suna. Iyo ko anang dari Bali ko. Ba kabar Bu Rosri? Alhamdulillah te, beliau lagi sehat-sehat jo te. Lagi sehat. Lagi te. Kemari ambil pupuk, Pak. Iyo te menunggu pupuk te lu ni tibo le do. Iku nak mantunyo. Oh iku nyo te. Ku nak tunggu. Tibo alhamdulillah. Tibo pupuk ko te
Kita menunggu orang. Karena waktu tunggu. Buka dah. Banyak hari ambil pupuk. Enggak lor teh. Tadi nunggu lah. Enggak pak, baru lupa. Ayo, terlebih kami. Oh, bengkak. Tolong. Mau terlebih ah. Iya pak. Jangan aku lah. Oh, kau jantah untuk yang di situ ya? Iya pak, ya pak. Ibu kau ya lah. Ibu pupuk lah. Enggak. Mandi pak, mandi. Enggak, etek awak jadi kampung. Pak, kok seketik nak pupuk pak? Oh, awak memakai pupuk kau harus efisiensi, Wak. Harus bertahap ya, Madang ya. Jadi awak, maksudnya ikut jatah di semak mungkin gitu aja, nggak boleh boros. Gitu. Jadi bulan bisu atau di 2 bulan atau bahkan ikutlah keputusan dari pusat. Gitu. Lah aturan mainnya dari pusat. Efisiensi. Nggak dombo menangah biasa. Bukannya maksudnya lah aturan dari pusat. Bongkar aku di sini dulu. Kami tinggal mantan. Dado gitu Dori. Pandai-pandainya berdua suko. Layari teh pailo. Nado nang kisamba Dori. Ya teh lelo teh. Bongkar di gudang Wak. Bongkar di gudang. Yolah Pak, Mak, mau kasih banyak. Aku pamit lu. Ya, sampean kau dulu. Beko bulan bisu beko antar habis beko balik ke Madinah. Yolah, Pak. Ya, Mak. Pak. Bongkar sadanya. Ya. Bagus deh. Ini siapa ya? Selama menjadi petani, saya menghadapi persoalan yang sama dengan petani umumnya. Hingga akhirnya, suatu hari saya berkenalan dengan Pak Sulaiman. Nah, itu dia Pak Sulaiman, Ari. Mari Pak Sulaiman. Ari, sini sebentar. Ya, Pak. Aduh. Perkenalkan, ini Pak Sulaiman. Oh iya, Pak. Saya Ari, Pak. Beliau warga asli kita di sini. Dan baru saja pulang seminggu yang lalu. Saya dapat cerita ada Insinyur Kasim Arifin kedua di kampung saya. Saya tentu ingin berkenalan dengan anak muda yang luar biasa itu. Saya jauhlah dari beliau, Pak. Sudah lama Nak Ari tinggal di kampung ini? Sudah lebih 7 tahun lah, Pak. Oh, semenjak lepas KKN? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya sangat antusias mendengar cerita tentang Nak Ari yang banyak membantu pembangunan irigasi dan budidaya kopi di kampung ini. Satu persatu kita coba cari solusi, Pak. Masih banyak yang belum tercapai, Pak. Jadi bagaimana pupuk kemarin, Ri? Pupuk bersubsidi namanya, Pak. Tapi tetap juga langka, Pak. Kalau ada oknum yang seperti kemarin itu, Pak. Itulah, Ri. Kalau masih ada yang seperti itu, saya khawatir pupuk subsidi tidak akan pernah sampai ke tangan petani. Saya menyiasati untuk memberi pupuk kandang, Pak, sebelum kita mengolah tanah. Lumayan, Pak, membantu mengurangi sedikit penggunaan pupuk kimia, Pak. Tapi kita tetap juga butuh pupuk kimia, Pak. Kalau pupuk kimia dikurangi, nanti hasil panen juga menurun, Pak. Dan kita memakai mesin bajak, biayanya cukup mahal juga, Pak. Itu juga untuk pestisida ya, Ri? Musim tanam yang lalu, karena tidak ada hama, saya tidak pakai pestisida, Pak. Karena tidak ada serangan hama, Pak. Tapi kalau musim ini, kalau tidak pakai pestisida, kita bisa gagal panen, Pak. Nah, Ari, jerami-jerami ini dibakar ya? Iya, Pak. Padahal jerami itu adalah pupuk yang luar biasa untuk tanah. Apa Nak Ari dan Pak Jorong sudah pernah mendengar soal sawah pokok murah? Belum, Pak.
Ketiadaan sinyal di sini membuat kita terlambat menerima informasi. Bagaimana metode sawah pokok murah itu, Pak? Intinya sawah yang irit biaya. Lahannya tidak dibajak, jeraminya tidak dibakar. Jerami itu kita jadikan mulsa untuk menyemai benih. Lalu ini akan menghemat pupuk. Dan bila kita lakukan ini berulang-ulang kali dan pada suatu waktu kita tidak memerlukan lagi pupuk kimia. Dan juga hamanya menjadi sedikit. Oh, berarti ini mirip dengan metode mulsa tanpa olah tanah itu ya, Pak? Nah, ini adalah pengembangan dari MTOT itu. Nah, Ari, Pak Jorong, saya kan sudah pensiun. Jadi saya berencana mau sering pulang kampung. Dan saya juga berencana ingin menggarap sawah pokok murah di samping rumah saya itu. Nah, saya ingin mengajak anak Ari bekerja sama. Kita praktekkan sawah pokok murah di lahan saya. Wah, menarik sekali. Kapan kita mulai, Pak? Nah, Pak Jorong, semangat anak muda ini yang harus kita tiru. Betul. Besok pagi saya tunggu. Jadi, Pak Jorong, kita tidak perlu membuat bedeng. Kita hanya perlu membuat selokan. Oh, gitu, Pak. Ya, ayah, ayo sarapan dulu. Sudah aku siapkan. Keburu dingin nanti. Itu anak gadis saya. Dia sudah sarjana. Dan sekarang mau istirahat dulu. Mau istirahat di tempat mamanya. Ayo, kita ke rumah. Sarapan dulu. Baik. Pak. Ayo, kita ke rumah. Ya, Pak. Kita sarapan dulu. Ya, Pak. Oh ya, kenalkan. Ini anak gadis saya. Oh, iya. Halo Kak, aku Putri. Sepertinya kita sudah pernah ketemu ya? Iya. Kalau nggak salah iya. Saya Ari. Ayo kita masuk, Pak. Ayo. Jadi Pak John, sesuai instruksi, kami sudah membuat selokan, kemudian menyusun jerami di lahan sawah kami. Dan selanjutnya terlebih dahulu kami juga sudah menyemai benih. Alhamdulillah kalau sesuai SOP, bukan instruksi Pak ya, sesuai SOP. Ya, SOP, Pak. Alhamdulillah. Baik tingginya, tinggi bedeng, lebar bedeng segala macam, itu alhamdulillah. SOP-nya itu ya pangkas potong tumbuh jerami, ya. Kemudian digenangi 2 malam agar tanahnya jadi lunak. Kemudian buat parit atau banda sawah. Itu pupuknya gimana itu, Pak? Ya sebetulnya kalau Bapak atau kawan-kawan akan memupuk juga silakan. Jangan lebih sepertiga dari biasa. Ya kalau lebih nanti kemungkinan besar gagal itu. Kalau tidak memupuk tidak apa-apa. Pak, dari beberapa yang sudah menerapkan, hasilnya bagaimana, Pak? Nah ini cerita, semua orang cerita hasil terus. Ya. Tapi ya apa boleh buatlah. Karena kekinian itu menghadap hasil. Tapi yang pasti sesuai judulnya sawah pokok murah. Pokoknya murah. Murah biayanya, mudah mengerjakannya. Kalau bicara hasil, ada lebih dari 1.000 orang petani yang mengerjakan sekarang. Ada datanya di saya, itu belum ada yang kurang dari biasanya atau lebih rendah dari sebelahnya.
Kalau pengendalian hama bagaimana, Pak? Ya, kalau sesuai dengan betul-betul sistem dijalankan, sawah pokok murah ini kan menciptakan kondisi agroekosistem yang membuat hama tidak berkembang dengan baik. Ya, terutama hama yang tinggal di sawah itu. Seperti keong emas misalnya kan tidak berkembang dia. Karena dia tinggal hanya di selokannya, ya aman, tidak mengganggu padi dia. Karena ekosistem itu diciptakan sawah pokok murah, hama itu tidak berkembang. Kecuali hama yang tinggal di luar seperti walang sangit atau pianggang, itu kita perangkap lah nanti. Wah, ini sangat masuk akal dan ilmiah, Pak John. Ya kalau ini kan betul-betul sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Sebetulnya kan pertanian rendah emisi. Ini yang sedang jadi isu global dunia ini. Ya. Jadi saran saya ke depan ini, kalau ada sepiring sawah kita, sepetak sawah, buat separuhnya dengan sawah pokok murah, separuhnya seperti biasa. Agar kita membandingkan, bisa membandingkan. Yang terbaik itu bagaimana? Atau setidaknya kalau sudah jalan sekarang ya sudah, bandingkan dengan sawah sebelahnya. Kalau begitu saya akan mengajak warga yang lain untuk mencobanya, Pak. Memang demikian seharusnya Pak Jorong, kalau memang ini sudah terbukti, atau kalau perlu jangan terbukti dulu, dalam prosesnya ajak masyarakat beramai-ramai melihat. Sehingga masyarakat pun tahu bagaimana perkembangan dari awal. Dan ya ajaklah semua masyarakat, sehingga tidak hanya Pak Jorong yang masuk surga, masyarakat pun masuk surga. Siap, Pak. Sepertinya kita memang masih butuh banyak bimbingan dari Bapak. Oh, itu pasti. Saya kalau lewat teleponnya kita layani terus. Ya, pasti itu. Dan nanti kalau panen, ya, Pak Wali, Pak Jorong, ini hari ini yang tua-tua bisa lupa. Hari ini anak muda, tolong informasikan ke saya dan saya akan hadir. Hujan, kata ayah bisa dilanjutkan besok kok. Iya Put, bentar lagi. Satu lagi nih. Ya sudah, mau minum dulu nggak Kak? Boleh. Bentar. Nah. Duduk dulu. Air putih itu kan? Ya. Sudah. Sepertinya hujan sudah reda. Bentar ya. Aku dengar cerita dari ayah, kamu beneran mahasiswa KKN yang tak pulang-pulang ya Kak? Ya, begitulah. Oh, berarti kamu sama dengan mahasiswa KKN IPB yang melegenda itu ya Kak? Hah? Kenapa tak menyelesaikan studimu? Sayang loh, kan tinggal setahun lagi setelah KKN itu. Itulah. Awalnya maunya seperti itu, tapi malah lewat waktunya. Belajar langsung di lapangan seperti ini rasanya lebih menantang dibanding belajar di kampus. Dan kita berhadapan langsung dengan masalah yang real yang dihadapi oleh masyarakat dan kita mencoba mencari solusinya. Keren ya. Keren. Lumpur gini dibilang keren. Iya loh Kak. Kamu sendiri bagaimana? Katanya sudah tamat kuliah. Kok nggak kerja di kota besar atau di luar negeri gitu?
Ih, jangan ngusir gitu dong. Studi aku kan multimedia. Aku juga aktif bikin film dokumenter. Ke kampung ini, sekalian juga cari ide, Kak. Wow, ibu sutradara ternyata ya. Bagaimana kalau metode sawah pokok murah ini kita bikin film dokumenternya? Karena ini masih baru ya, Kak. Jadi pas waktunya. Boleh Put. Jadi mulai besok semua prosesnya akan kita rekam dan kamu jadi bintangnya. Gimana? Boleh, aku patuh saja. Baik ibu sutradara. Ya sudah, sepertinya hari sudah makin sore. Ayo kita ke rumah saja. Ayo. Ayo duluan. Oke, Kak. Oke Put, liatin ini dulu Put. Nah, liatin buat lubang ya. Zoom ya, oke. Oke. Dah. Dah. Nah, seperti ini sahabat tani. Oke, sudah lihat? Sudah Kak. Dang, awak harus mengajak kakek lah. Iya. Kalau kalah ada masyarakat, memang hasilnya kan tampak awak. Iya. Rancak. Hasil padi. Oh. Satu dong. Kok penjabat? Itu saya penjabat nanti bu. Berhenti ya? Ayo nanti. Kepala jorong sih. Udah kepala jorong itu saya. Udah lambek mana? Pagi Pak. Pagi Pak. Habis panen Pak kemarin Pak. Langsung saja, mari kita ke lokasi panen sawah pokok murahnya. Ini sawah punya siapa? Ini sawahnya dikelola oleh kelompok tani Mbak Pasek. Oke. Yang di dalamnya itu adalah warga masyarakat juga yang berprofesi sebagai petani. Pak Sek awak tiba mabuk panen. Yeay. Alhamdulillah. Mana lo pajak badu tu pagi lo satu lo kemari tu. Bala. Ini Pasek Ari. Pak. Perkenalkan Pasek. Pak, saya Ari Pak. Ya. Ari ini adalah pemuda penggiat sawah pokok murah di negara kita ini Pasek. Bagus Pak, anak muda, malu semangat gitu ya. Lanjutkan programmu. Ya Pak, saya apresiasi. Ya Pak, kami selalu butuh dukungan dari Bapak. Bagus. Ya Pak. Barangkali ada yang mau Pasek sampaikan kepada warga? Boleh. Silakan. Bapak Ibu petani Nagari Rancabana, pangan pokok murah setelah saya amati sangat bagus untuk diterapkan. Sawah pokok murah searah dengan cita-cita pemerintah karena mendukung kemandirian pangan daerah, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pembangunan dari desa, dan harmoni lingkungan. Saya himbau semua warga untuk mensukseskan sawah pokok murah. Insya Allah, panen bersama kita kali ini akan diikuti dengan panen-panen kita selanjutnya. Dengan mengucapkan bismillah. Sistem sawah pokok Mari kita murah mulai. yang dikembangkan Panen Insinyur bersama. Joni bersama petani seperti Pak Sulaiman dan saya akhirnya mendapatkan perhatian dari pihak kabupaten. Pemerintah daerah memutuskan menerapkan konsep itu dan menjadikan Pak Sulaiman dan saya sebagai petani percontohan.
panen kita mulai. 1, 2, 3. Dok, ya udah 8 tahun desa ini masih indah ya, bahkan lebih subur. Pertanian di sini kayaknya makin berkembang. Apa ini karena Ari ya? Bisa jadi kayaknya ulah teman kita nih. Dia kan memang kalau udah kerja itu sepenuh hati. Itu Ibu Ros cepet banget jalannya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Iya. Ya, Bu. Ada temanmu datang. Ari, akhirnya hantu yang hilang ini ketemu juga, bro. Masih ingat? Yang gondrong dulu, yang gondrong. Oh, Rido. Aduh, kelamaan lu. Woi, Adrian. Teman kamu Ari. sekarang. Nih, luar biasa banget nih. S2, S3, dokter lulusan Amerika. Oh, ketua jurusan nih sekarang nih. Masih awet dia, bro. Masih awet Lu ya. aja yang berubah nih, rambut udah pendek. Ah iya, dulu gondrong. PNS bro, kan peraturan Pemda. Alasan banyak. Jauh nggak tadi? Jauh 20 kilo. Oh, iya. 20 kilo Capek kan? ya kalian ya. Kepalamu 20 kilo. 20 kilo, Deket bro. ini. Kamu aja tuh yang ngos-ngosan, diajak futsal nggak mau, diajak badminton nggak mau. Makan mau? Nah, kan? Ya udah nih, kenalin nih, ini Bapak Sulaiman dan ini putrinya Bapak Sulaiman, namanya Putri juga. Ya. Permisi, Pak. Adri, Adri, Rido. Ada sabit. Rido. Awas lu ntar digeprek lo. Ya udahlah, taruh tas dulu. Berubah, bro. Dari dulu hobimu nggak pernah berubah ya, Ri. Makin jago aja kamu mainnya. Iya. Tahu nggak Ri, dari dulu aku itu sadar kalau kamu tuh hebat main drum. Elah, drum lagi, saluang ini. Drum gini ya. Namanya juga Rido, Ri. Iya. Dari dulu nggak pernah berubah, umur doang nambah. Iya sih. Bro, age is just a number. Rido is still Rido, bro. Iya. Ya lu banyak banget. Ri, Ya. setelah aku lihat Putri tadi, kami jadi tahu alasan kamu nggak pulang-pulang. Orang, iya bener, Dok. Iya. Udah ada yang bikin dia betah di sini, pantas dia lupa sama kita. Iya nih. Asal kau tahu ya, Ri. Setahun tuh setelah pulang KKN, kami kembali lagi ke desa ini. Kami berusaha mencari kamu, tapi desa ini sepi. Rumah ini juga kosong. Cuma ada ibu-ibu tua dan anak-anak lagi main di desa ini. Pas kami tanyain kamu udah nggak di sini lagi, kata mereka. Maksud kamu apa? Kamu menghindari kita ya? Masa? Kok nggak ada pernah yang bilang ya? Kok bisa gitu ya? Kepada Adrian dan Rido, saya menceritakan konsep sawah pokok murah yang ramah lingkungan. Menjemput kearifan lokal pertanian yang sempat terlupakan, mendukung kemandirian pangan, dan akan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas nantinya. Ternyata
Adrian dan Rido juga punya tujuan yang lebih mengejutkan saya. Mereka menjemput teman yang hilang selama 8 tahun. Meminta saya menuntaskan pendidikan yang sudah lama saya kubur dalam hati. Ini udah waktunya deh kita ngasih tahu maksud kedatangan kita ke kamu deh. Benar, Dok. Kasih tahu, Dri. Lu dulu kena berubah. Makan dulu. Gini, Ri. Jadi waktu kamu ngilang, aku sama Rido urusin tuh surat berhenti studi sementara kamu ke kampus. Iya. Jadi sampai saat ini status kamu itu masih sebagai mahasiswa yang lagi istirahat. Nah kebetulan kampus lagi bersih-bersih. Mahasiswa-mahasiswa lagi nunda kuliahnya. Jadi kamu cukup kuliah 2 semester lagi. Ya sudah deh. Kan sudah lewat waktunya Pak dosen. Kesempatan itu masih ada, Ri. Ibu sudah katakan itu sejak lama kan, Ri? Iya Bu. Sekarang kesempatan terakhir. Selesaikanlah. Iya Bu. Tapi Ari masih ada keperluan di sini Bu. Masih banyak yang belum Ari selesaikan di sini Bu. Tunda dulu yang di sini. Sawah kan sudah ditanami. Ibu bisa minta tolong Pak Sulaiman atau saudara yang lain untuk menanganinya. Selesaikan dulu tugasmu. Benar, Ri. Sekarang saatnya mengurus yang dulu tertunda. Dulu kopinya. Dok, oke lah. Dengar kata Ibu Rosri. Bener. Semangat, Ri. Ibu, saya pamit dulu ya Bu. Nanti kalau waktunya saya libur dan kalau ada waktu senggang, saya akan kesini lagi melihat Ibu. Iya. Ibu tidak apa-apa. Selesaikan saja dulu sekolahmu. Sudah pamit pada Pak Sulaiman dan Putri? Ke Pak Sulaiman sudah Bu. Tapi kalau ke Putri belum Bu. Soalnya dia tadi tidak ada di rumah. Jadi saya sudah titip salam ke Pak Sulaiman Bu. Selesaikan studimu. Iya Bu. Dan cepat kembali. Iya Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Ibu baik-baik ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kan pamit dulu. Dari diri dulu. Iya. Terima kasih. Hati-hati. Mantap, Bro. Ya elah, masih Gak aja. berubah lu orang. Banyak banget perannya. Bantuin tuh, Pal. Iya udah bantuin lah. Jangan suruh dia anak mami.
Biasa. Macam nggak pernah muda lu. Kayak India gitu ya. Saya tadi sudah ke rumah. Bapak bilang Putri sedang sibuk hunting gambar. Ceritanya panjang. Jadi Ayah sudah cerita tadi. Sudah betul, Kak. Kamu harus berangkat. oke Put, aku pamit ya. Film kita bagaimana? Dokumenter sudah aman. Gambarnya sudah cukup aku kira. Tinggal edit. Oke. Kamu masih mau bikin film denganku kan? Boleh. Tapi film apa ya, Kak? Film tentang kita. Kitalah yang menjadi bintangnya. Berdua saja. Selamanya. Mau kan? Kamu tidak perlu jawab sekarang. Tapi nanti saya akan kembali lagi ke sini menagihnya. Kak Ari, aku mau. Asik. Itu punya si Ari. Wah. Selamat bro. Tungguin gua dong. Kami lu. Cepatlah. Mari kita makan-makan. Telur deh.